Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu, Bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Baitul Arqam yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, terutama iman. Karena iman itulah kita bisa berjalan dan sampai di Masjid Baitul Arqam ini untuk melaksanakan sholat jamaah. Mudah-mudahan sholat jamaah kita merupakan bagian dari zikir kita, dan karena itulah mudah-mudahan kita selamat dunia ini maupun kelak di akhirat nanti. Ibu, bapak, dan saudara, masih bicara tentang tasyahud awal. Yang kemarin atau yang bulan yang lalu kita sudah bicara tentang bagaimana cara duduknya dan kemudian ditaruh di mana tangan kita. Bagian itu sudah kita bicarakan, dan sekarang yang keempat adalah kapan jari telunjuk tangan kanan diangkat atau diacungkan. Kan kita melihat dan pengalaman kita itu ada tiga macam. Ada yang mengangkatnya ketika bersamaan dengan duduk, ada yang mengangkatnya bersamaan membaca at-tahiyyatulillah, ada mengangkatnya ketika membaca asyhadu an la ilaha illallah. Ini yang terjadi selama ini. Sekalipun itu sudah biasa kita lakukan, tetapi karena ini kajian tentunya kita mendalami, termasuk bagaimana putusan kita, dan kemudian dalil apa yang digunakan untuk melakukan pendapat itu. Kalau kita lihat dan kita baca pada HPT 1 halaman 79, itu kalau di HPT 1 itu tidak ada penjelasan. Dengan begitu maka kalau kita baca putusannya, ya, coba kita baca wa ba'da faraghika minas sajdataini, dan apabila kamu selesai dari dua sujud atau sujud yang kedua, atau bangun dari sujud yang kedua, fajlis ala rijlikal yusra, dan maka duduklah di atas kakimu yang kiri, wansib al yumna, dan tegakkan kaki kanan, wadok yadaika ala rukbataika, dan letakkan kedua tanganmu pada lututmu,
al-yusra yang kiri, mansuratal asobi semuanya digelar atau jari-jari itu semua digelar, wa taqbidu minal yumna dan menggenggam tangan kanan, al-khinsir wal binsir jari manis dan jari kelingking, wa kadzalikal wusta dan begitu juga yang kanan, yang tengah, tusiru bil musabahati, kamu beri isyarat dengan mengangkat jari telunjuk, wa tadaul ibham dan meletakkan ibu jari al-wusta pada yang tengah, wa dal julul fi ghairi raqatil akhirah, dan ini adalah duduk bukan duduk tahiyat akhir. Artinya bahwa kalau kita membaca HPT yang pertama itu sebagaimana yang kita lakukan selama ini, yaitu begitu duduk langsung iftiros. Iftiros itu artinya duduknya iftiros dengan cara duduk di atas kaki kiri dan kaki kanan diberdirikan, jari-jarinya menghadap ke kiblat, dan langsung telapak tangan diletakkan di lutut, digenggamkan jari kelingking, jari manis, kemudian jari tengah, dan ibu jari mengenai jari tengah, dan jari telunjuknya diangkat. Ya, jari telunjuk diangkat. Artinya bahwa mengangkat jari telunjuk itu langsung, tidak pakai menunggu tahiyat dan tidak pakai menunggu membaca dua kalimat syahadat. Ya, kalau kita baca di HPT yang pertama ini. Tapi kalau kita baca HPT yang kedua, ini terjadi perubahan, mohon maaf, terjadi perubahan. Nah, tinggal nanti bagaimana dalil yang bisa kita buktikan. Nah, di dalam HPT 3, artinya ada perbedaan antara HPT 1 dengan HPT 3. HPT 3 menyatakan, untuk posisi yang ketiga ini, langsung saja saya baca yang ketiga. Kemudian letakkan telapak tangan kanan di atas lutut kanan dan telapak tangan kiri di atas lutut kiri. Jadi kita sepakat bahwa itu di atas lutut itu. Sembari jari-jari tangan kiri dihamparkan, sementara jari kelingking, jari manis, dan jari tengah tangan kanan digenggam. Ibu jari menyentuh jari tengah dan jari telunjuk diacungkan. Nah, jari telunjuk diacungkan pada saat memulai membaca doa tasahud, at-tahiyatu lillah, dan seterusnya. Artinya kita genggam dulu untuk yang kanan itu, tapi tidak diacungkan dulu sebelum membaca at-tahiyatu lillah. Itu pada putusan HPT yang ketiga. Halaman, kalau jenengan mau baca silakan halaman 578, 590. Artinya HPT pertama dan HPT 3 itu ada perbedaan. Nah, sekarang kita telusuri pendapat ini berdasarkan dalil. Ya, kita telusuri pendapat ini berdasarkan dalil. Pertama, pendapat pertama menyatakan bahwa mengacungkan jari telunjuk tangan kanan ketika membaca at-tahiyatu lillah. Ya. Jadi mengacungkan jari telunjuk tangan kanan ketika membaca at-tahiyatu lillah. Jadi masih digenggam dulu apa dihamparkan dulu setelah mulai membaca at-tahiyatu lillah, digenggamkan dan diangkat. Nah, sekarang tinggal apakah ada dalilnya?
Dari penelitian saya tidak menemukan dalilnya. Saya tidak menemukan dalilnya, ya. Saya tidak menemukan dalilnya. Kalau jenengan menemukan dalil, tolong saya diberi tahu supaya kita sama-sama saling mengingatkan, ya. Jadi kita ini kan amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya bahwa kita harus berusaha saling menunjukkan, ya, tidak saling membiarkan. Padahal kita ini sama-sama teman, sama saudara, dan sama saudara itu mestinya kita tidak ikhlas kalau saudara kita ini tersesat. Termasuk saya, dan saya ini kalau tersesat itu bukan hanya saya sendiri, tapi banyak orang tersesat karena saya harus menyampaikan kepada banyak orang. Nah, oleh itu maka kalau jenengan menemukan dalilnya, tolong tunjukkan kepada saya. Selama ini saya tidak menemukan, ya. Bahkan kalau jenengan baca di HPT 1, HPT 3, ya, halaman yang tadi saya tunjuk itu saya tidak menemukan juga. Artinya itu tidak berdasar, hanya mungkin berdasarkan akal, ya, akal mungkin. Saya tidak spekulasi, tapi itu mungkin. Yang kedua, pendapat kedua menyatakan mengacungkan jari telunjuk tangan kanan ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah. Ini kebanyakan di antara saudara kita. Tapi yang membaca at-tahiyatulillah tadi mungkin jangan baru kali ini mendengar. Selama ini mungkin begitu at-tahiyat, begitu duduk langsung tangan kanan menggenggam dan langsung mengangkat jari telunjuk. Itu yang selama ini kita lakukan. Jadi yang kedua, pendapat kedua menyatakan mengacungkan jari telunjuk tangan kanan ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah. Itu juga saya mohon maaf, saya juga tidak menemukan. Saya tidak menemukan dasarnya, ya. Dasar apa yang kita gunakan itu saya tidak menemukan. Kalau jenengan ketemu, ya, tolong saya diberitahu, ya. Yang saya temukan itu justru pendapat yang ketiga. Mohon maaf. Pendapat ketiga menyatakan mengacungkan jari telunjuk tangan kanan bersamaan dengan duduk tasahud. Bahkan kalau kita konsisten pada dalil, tentunya bukan hanya tasahud. Semua duduk dalam sholat itu mengangkat jari telunjuk. Begitu duduk langsung tidak menunggu membaca at-tahiyat, juga tidak menunggu membaca asyhadu alla ilallah, karena itu tidak ada kaitannya dengan bacaan apapun. Tidak ada kaitannya dengan bacaan itu. Tolong coba dan kita baca, lihat ini. Kita lihat dalilnya. Dalilnya menyatakan begini, an Abdullah ibni Umar, dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana idza qa'ata fit tasahud, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk di dalam tasahud. Karena kita ini bicara tasahud, maka dalilnya berkaitan dengan tasahud. Kalau duduk dalam sholat, kita bicara tentang idza qa'ata fi sholat. Tapi karena ini duduk tasahud, langsung duduk tasawuf, tapi nanti di belakang juga kita sampaikan berkaitan dengan idza qa'ata fi shalah. Tapi hadis yang pertama menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ata fi tasawuf, adalah Rasulullah SAW apabila duduk di dalam tasawuf, baik tasawuf awal maupun tasawuf akhir, wada'a yadaul yusra, meletakkan tangan yang kiri, ya, meletakkan tangan kiri ala rukbatihi, pada lututnya yang kiri, al yusra, wa wada'a yadal yumna, dan meletakkan tangannya yang kanan ala rukbatil yumna, pada lutut yang kanan, wa aqada salasata wa khamsina wa asara bisatata, dan Rasulullah mengikat 3 jarinya, wal khamsina wa aqada salasan wa khamsin,
itu Rasulullah mengikat dan menjadikan angka 53. Menjadikan angka 53 wa asara bisababah, dan Rasulullah memberi isyarat dengan jari telunjuk. Jadi 53 itu ini kan 50, ini 3. Ya, jadi 53. Ya, angkanya 5 menjadi 5. Mengikat tangan yang kanan itu menjadi angka 53. Ya, 53. Tapi yang perlu diketahui adalah yang pertama, bahwa di sini tidak ada kalimat at-tahiyatu lillah. Ya. Memang ada karena idza qa'ata fi tasahud. Ya. Apakah kalimat fi tasahud ini kemudian dimaknai membaca tasahud? Ya. Tentunya tidak. Ya, tentunya tidak, karena tidak ada kalimat. Maksudnya idza qa'ata fi tasahud itu masa apabila duduk dalam tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Yang di dalam tahiyat awal, tahiyat akhir itu kita baca 2 kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat. Ya. Di sini tidak ada kalimat yang menjelaskan bahwa kita meletakkan dan menggenggamkan tangan kanan dan kemudian memberi isyarat mengangkat jari telunjuk ketika baca tahiyat maupun tasawuf ataupun asyhadu alla ilaha illallah, itu tidak kita temukan dalilnya. Yang kita temukan ini. Jadi ini yang menjelaskan bahwa wa doa kemudian wa doa kemudian mu'aqadah. Ini kan dari waw itu menjadi waw ataf. Waw ataf itu waw termasuk waw ma'iyah, bersamaan. Jadi kita melakukan tiga komponen itu jadi satu perbuatan, yaitu duduk, kemudian meletakkan tangan pada lutut, dan kemudian tangan kanan digenggamkan dan diacungkan jari telunjuknya. Dan hadis ini sahih. Ya, hadis ini sahih. Yang kedua, inilah yang saya maksud bahwa ini tidak menyatakan duduk tasawuf, ya, tapi dalam hadis ini dinyatakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasna'u qala karena idza jalasa fi shalah. Rasulullah apabila duduk di dalam sholat, wa doa kafal yumna, meletakkan tangannya yang kanan ala fakhidil yumna, pada pahanya yang kanan, wa qabadu asabi'ahu kullaha, dan menggenggamkan jarinya seluruhnya, wa asara bi isba'i, dan memberi isyarat jari telunjuknya, alati talibam, yang ada di sebelahnya ibu jari, wa wadu'a kafal yusra, dan meletakkan tangan yang kiri ala fakhidil yusra, pada paha yang kiri. Maksudnya meletakkan tangan pada paha duduk dan meletakkan pada paha itu sekaligus satu rangkaian kegiatan. Duduk, meletakkan tangan pada paha atau tangan pada lutut, kemudian langsung yang kiri diletakkan, digelar, dan yang kanan langsung membentuk angka 53. Membentuk angka 53. Ya, itu, dan hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim, artinya hasan. Tapi di sini berbunyi idza jalasa fi shalah. Jalasa fi shalah. Jalasa fi shalah itu adalah duduk dalam salat. Ya, makanya saya seringkali menjelaskan bahwa kalau ada dalil yang lain yang menyatakan bahwa duduk di antara dua sujud, itu kan duduk dalam salat. Kalau jenengan tidak begini, itu pakai dasar apa? Itu yang saya maksudkan. Nah, kalau jenengan tahu ada dalilnya yang menyatakan bahwa kalau duduk bukan tahiyat awal dan tahiyat akhir itu begini, itu perlu ada dalil. Karena apa? Karena kita dituntut dalil. Apa tuntutannya? Al aslu fil ibadah al butlan hatta yakuma dalilun alal amri. Ya, pada asalnya apa? Ibadah itu dilarang kecuali ada dalil yang memerintahkan. Ada perintah lakukan, nggak ada perintah jangan.
Sekarang adakah perintah yang menyatakan bahwa ketika duduk itu begini? Ya, itu perlu dalil. Karena ada dalil yang menyatakan bahwa hadis ini mengatakan idza jalasa fi shalah itu termasuk duduk tahiyat awal, tahiyat akhir, termasuk duduk apa? Di antara dua sujud. Artinya hasan. Masih juga hasan, hadis ini menyatakan bahwa jadi masih menyatakan bahwa meletakkan tangan sekaligus memberi isyarat tanpa menunggu membaca, karena tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa ketika duduk itu mengangkat jari telunjuk itu menunggu apakah kalimat at-tahiyat atau asyhadu alla ilaha illallah. Ya, itu yang berkaitan dengan mengacungkan kesimpulan. Oleh karena itu maka kesimpulannya, letakkan tangan kiri Anda pada lutut kiri dan letakkan tangan kanan Anda pada lutut kanan, langsung genggamkan jari kelingking, manis dan tengah, serta angkatlah jari telunjuk Anda. Ibu jari Anda letakkan pada jari tengah seakan membentuk angka 53. Ya, 53 tanpa menunggu membaca at-tahiyatulillah atau asyhadu alla ilaha illallah berdasarkan dalil. Ya, itulah kesimpulan yang pertama yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Ini dasarnya ya, bahwa pertama tidak ada dalil, yang kedua tidak ada dalil, dan yang ketiga jelas dalilnya bahwa ketika tasawuf itu begitu duduk langsung meletakkan tangan pada lutut dan tangan kanan langsung membentuk angka 53. Ketiga ya, jari telunjuk digerak-gerakkan apa tidak digerak-gerakkan. Ini sudah pernah saya jelaskan, tapi perlu mungkin ada yang tidak ikut dahulu. Saya perlu menjelaskan lagi supaya kita tidak bingung jika ada orang lain menjelaskan atau mungkin kita sering membaca di website atau mungkin kita membuka YouTube yang seringkali kita dengarkan bahwa dengan berapi-api mubalik kita menyampaikan ketika mengacukan jari telunjuk itu mengikuti Rasulullah itu adalah dengan cara menggerakkan. Apakah dengan cara itu? Mari kita ikuti. Pendapat pertama menyatakan bahwa ketika duduk dengan mengacungkan jari telunjuk itu tidak menggerak-gerakkan jari telunjuk. Artinya begini, ya, tanpa digerak-gerakkan, ya, tanpa digerak-gerakkan. Kenapa? Dalil yang bisa kita gunakan adalah Sunan Abu Dawud dan Sunan Nasai, di mana dalam hadis ini dinyatakan an Abdullah bin Zubair, dari Abdullah bin Zubair, annahu dzakara anna Rasulullah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia ingat ya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusiru bi usbu'ihi idza da'a wa la yuharrikuha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, memberi isyarat dengan jari telunjuknya idza da'a, apabila berdoa, tetapi wala yuharrikuha, tetapi Rasulullah tidak menggerak-gerakkannya. Ya, Rasul tidak menggerak-gerakkannya. Ya. Walaupun nampak dalam hadis ini ada nama Abdul Malik bin Abdul Aziz ya, Juraj, yang kita kenal di sini disebut Ibnu Juraj. Ya, Ibnu Juraj, kemudian Ibnu Ajlan ini Hasan, karena di sini jelas Hasan.
Tapi ini hanya, mohon maaf, terwarnai ya, dengan warna merah, tapi sesungguhnya hijau. Mohon maaf, saya langsung saja supaya tidak lupa. Tunda lupa. Jadi Muhammad bin Ajlan, Muhammad bin Basar, ini hasan. Tapi nama Ibnu Jurad itulah yang dhaif. Tapi hadis ini apa dhaif? Apa dhaif itu? Tapi kalau kita lihat di dalam silsilahnya, silsilah pertama hadisnya hasan, silsilah kedua hadisnya dhaif, silsilah yang ketiga hadisnya dhaif. Jadi hadis ini sekalipun dua silsilah dhaif, tapi hadis ini hasan. Karena hasan, maka hadis ini bisa digunakan dasar bahwa jika mengangkat jari telunjuk di dalam berdoa, Rasulullah tidak menggerakkannya. Ya, karena di sini ini umum. Ya, karena yusiru bi usbuhi idza da'a wa la yukhariquha. Da'a itu kan berarti termasuk umum, tidak hanya pada saat sholat, termasuk pada saat ketika doa di atas mimbar. Di atas mimbar tidak pakai begini-begini. Ya, di atas mimbar kok nggak ada yang begini-begini ya. Yang di atas mimbar kok semuanya begini. Tapi di sini idza da'a itu termasuk itu, dan termasuk juga di dalam sholat jika mengangkat jari telunjuk itu tanpa menggerak-gerakkan. Karena yusiru bi usbuhi idza da'a wa la yukhariquha. Hatinya hasan. Ya. Tetapi kenapa kok ada yang menyatakan bahwa ketika mengajukan jari telunjuk di dalam sholat itu dengan cara menggerak-gerakkannya, itu memang ada pendapat yang menyatakan begini, ya, menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika dalam sholat, menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika dalam sholat. Itu bunyi hadisnya seperti ini sesungguhnya, ya. Jadi hadis ini kalau kita baca itu sesungguhnya berkaitan dengan duduk di antara dua sujud. Jadi hadis ini menceritakan tentang duduk di antara dua sujud. Coba kita baca ya, kita baca. Ana Wa'il bin Hujr, dari sesungguhnya Wa'il bin Hujr akhbaru, menceritakan kepada, ya, Abi maksudnya itu Kulab, ya, Asim bin Kulab, ya, Kulab itu. Qala qultu, ya, la anduruna ila sholati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusolli, ya. Sungguh saya perhatikan pada sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa yusolli, bagaimana Rasulullah sholat. Artinya saya ini memperhatikan betul terhadap sholatnya Rasulullah. Kata siapa? Wa'il bin Hujr. Kata Wa'il bin Hujr itu saya perhatikan betul, ya, terhadap sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanadhartu ilaihi, maka saya perhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Faqoma, maka Rasulullah ketika itu berdiri. Fakabbaro, kemudian takbir. Maksudnya adalah takbiratul ihram. Wa rafa'a yadayhi, takbir dan mengangkat kedua tangannya. Hatta hadata bi udunaihi, sampai sejajar dengan dua telinganya. Jadi inilah yang kemudian kalau takbiratul ihram itu mengangkat tangan bersamaan baca takbir itu sampai telinga, bukan sampai apa? Dada, ya. Bukan sampai menggenggamkan tangan kanan pada tangan kiri. Summa wada'a yadal yumna, kemudian meletakkan tangannya yang kanan ala kafihil yusra, pada kafnya yang kiri. Maksudnya sedekap. Waruzki wasaidi, pergelangan dan lengan. Falamma aroda ayarka'a, ketika Rasulullah hendak rukuk, rafa'a yadahi mislaha, mengangkat kedua tangannya seperti ketika takbiratul ihram. Qala, kemudian Wa'il berkata, wa wada'a yadahi ala rukbatayhi, dan ketika rukuk itu Rasulullah meletakkan kedua tangannya pada lututnya, ya. Jadi meletakkan
tangan pada lutut, bukan pada tulang keras, dan bukan juga pada paha. Ya, tapi diletakkan kedua tangan ketika ruku itu adalah lutut, ya, dua lutut, ya, bukan di atasnya, bukan di bawahnya. Summa lamma rafa'a ra'sahu, kemudian ketika mengangkat kepalanya, rafa'a yadayhi, Rasulullah mengangkat kedua tangannya, mislaha, maksudnya itu iktidal, mengangkat juga kedua tangannya. Summa sajada, kemudian Rasulullah duduk, faja'ala kaffaihi fi fidha'i udunaihi, menjadikan kedua kafnya sejajar dengan dua telinganya. Nah, inilah yang dulu saya jelaskan bahwa meletakkan kafnya sejajar dengan dua telinganya ini lebih dulu mana, tangan dengan kepala, ya, lebih dulu mana, tangan dengan kepala ketika sujud diletakkan, tangan lebih dulu. Nggak mungkin kalau kita meletakkan kepala dulu, hidungnya apa? Babras. Karena delungup itu, mesti tangan dulu. Nah, karena dulu maka tidak mungkin hadis ini. Faja'ala kafaihi bi khidaihi, mensejajarkan kedua kafnya dengan dua telinganya. Ya, justru yang mengikuti itu adalah kepala mengikuti di mana letak tangan kita. Summa qa'ada wa tarosa. Jadi tadi kan sujud ya. Summa qa'ada, kemudian duduk, wa tarosa, dan iftiras rijal yusra, menggelar kakinya yang kiri, wa wada'a kafal yusra, dan meletakkan kafnya yang kiri ala fakhidhi, pada pahanya, wa rukbatil yusra, dan lututnya yang kiri. Ya, itu ketika duduk di antara dua sujud. Wa ja'ala hadda mirfaqaihi aymani ala fakhidil yumna, dan menjadikan sikunya yang kanan ini melekat pada pahanya yang kanan. Summa qabada isnaini min asabihi, kemudian menggenggamkan kedua jarinya min asabihi, dari jari-jarinya, wa halaqo halqatan, dan mengikat. Summa rafa'a isba'u, kemudian mengangkat jari telunjuknya, fara'aitu yuharriku ayatku, kemudian saya melihatnya Rasulullah menggerakkannya jari telunjuknya itu yad'u biha, ketika berdoa. Dan ini maksudnya adalah ketika duduk di antara dua sujud. Nah, di sini tidak ada penjelasan duduknya lagi, ya, duduk lagi tidak ada. Memang ini hanya menjelaskan tentang sujud yang pertama, kemudian duduk di antara dua sujud, posisinya gimana, duduknya dan posisi tangannya bagaimana. Nah, yuharriku ayatku biha, ya. Sekalipun begitu, ya, ini yang kita lihat kenyataan di tengah-tengah kita. Hadis ini menjelaskan tentang duduk di antara dua sujud. Tapi perilaku kita ketika menggerak-gerakkan jari telunjuk bukan pada saat duduk di antara dua sujud, karena ketika duduk di antara sujud ngangkat jari telunjuk saja tidak, gitu. Tapi kok kemudian dialihkan ke duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir. Itu yang pertama. Itu juga bermasalah. Permasalahan yang pertama itu. Permasalahan yang kedua, hadis ini karena ada nama Asim bin Kuleb itu menjadi dhaif, sekalipun di sini menyatakan Ali bin Ali al-Madini la yuhtajju bihi idza infarada. Ya. Dia tidak berhujjah dengan hadis ini, ya, kalau dia hanya menceritakan sendirian. Ya. Nah, padahal dia sendirian, ya, berarti tidak bisa digunakan sebagai hujjah. Karena kecuali kalau ada dalil lain yang menyatakan bahwa yuharriku ayat ubiha itu, ya, yang menjelaskan tentang menggerak-gerakkan jari tunjuk ketika berdoa. Ya. Sedang tadi yang pertama tadi menyatakan bahwa menggerak-gerakkan itu tidak diperintah. Rasulullah dilihat bahwa Rasulullah itu hanya mengangkat jari telunjuk
tanpa menggerakkannya, dan hadis ini dhaif. Karena dhaif maka kesimpulannya tidak bisa dengan cara tarjih. Ya. Kenapa tarjih? Ya, karena hadis yang menyatakan yuharrik wayat ubiyah itu hadisnya dhaif. Kita tidak mempermasalahkan ini ketika duduk di antara dua sujud atau ketika duduk tahiyat, tapi yang jelas bahwa hadis ini memang cerita tentang duduk di antara dua sujud, itu pun hadisnya dhaif. Oleh karena itu maka hadis ini kalah dengan hadis yang diceritakan oleh Abu Dawud dan Nasai yang menyatakan bahwa Rasulullah itu memberi isyarat dengan jari telunjuk tapi tidak menggerak-gerakkannya. Jadi kalau di cross itu tentunya yang menang adalah yang hasan, karena hadis yang menggerak-gerakkan itu hanya dhaif. Oleh karena itu maka ya sudah tepat kalau kita ini tidak perlu mengikuti yang lain dengan cara menggerakkan. Ya, itu kan dulu saya pernah mendapatkan cerita kalau iya Nabi itu kalau kan Mekah itu kan Madinah itu kan dingin, karena dingin maka apalagi Nabi sudah tua maka gemeteran gitu. Bukan persoalan itu, dan itu ternyata juga tidak ada cerita tentang itu. Ya, cerita tentang itu tidak ada, itu cerita yang dibuat. Ya, cerita yang dibuat. Nah, oleh itu maka yang dibuat-buat kenapa? Karena kita tidak pernah membaca hadis ini. Ya, tidak pernah membaca hadis yang menyatakan bahwa kana yusiru bi usbuhi idza da'a wa la yuharrikuha. Ya, oleh itu maka kita sudah yakin bahwa ketika kita duduk sekalipun mengangkat jari telunjuk tanpa menggerakkan. Paham ya? Itulah yang kedua yang saya sampaikan pada malam hari ini. Yang ketiga, ini lafadz atau redaksi tasahud. Ya, redaksi tasahud. Mungkin mudah-mudahan selesai. Karena masuk waktu isya kan jam 18.56 ya, 58 berarti sudah lah 50 ini jam 19 ya. Lafadz atau redaksi tasahud ya. Kalau kita baca di HPT 1 maupun HPT 3, HPT 1 itu bunyinya seperti ini tahiyatnya. Kalau jenengan punya tolong nanti akan ada ada YouTube-nya, nanti tolong buktikan itu HPT halaman 80. Itu bunyi tasawuf itu adalah ini istilahnya tasawuf ya. Tasawuf karena diakhiri dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya diakhiri makanya namanya tasawuf. Tapi biasanya ada dua sebutan, disebut tahiyat dan disebut dengan tasahud. Ya, karena yang pertama at-tahiyat, yang terakhir ada dua kalimat syahadatnya. Maka ini biasa kalimat ini disebut kalimat tahiyat atau kalimat tasahud. Atau ya, karena tahiyat karena memang awalnya menggunakan kalimat at-tahiyat. At-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu HPT yang pertama. Ya, HPT yang pertama. Jadi at-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. HPT yang pertama. HPT yang ketiga halaman 583 584, nanti tolong dicek. Itu ada dua redaksi. Ada dua lafadz. Ya.
yang berbunyi seperti ini. Yang pertama, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kedua, yang ini tidak pernah kita baca, tapi di HPT ada sekarang. Itu HPT 3. Nanti kita telusuri dalilnya. Berbunyi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, bukan abdu, Muhammad, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau yang HPT 1 dan tahajud yang pertama itu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, tapi yang at-tahiyatul mubarakatus sholawatu itu ditutup dengan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kalau yang at-tahiyatul lillah itu ditutup dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Beda enggak itu? Beda yang pertama menggunakan at-tahiyat dulu ya, lillah, tapi yang kedua at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Ya ini. Tapi saya bedakan antara warna hitam dan warna merah. Warna merah. Kenapa? Nanti ya nanti. Ini supaya selesai saya lanjut saja. Nanti saya ambil satu-satu saja. Pendapat pertama menyatakan bahwa tahiyat itu adalah at-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang biasa kita baca. Saya berharap nggak usah beralih yang lain. Saya berharap baca ini saja, nggak usah beralih yang lain. Kenapa? Dasar yang kita gunakan adalah terdapat dalam Sahih Muslim. Hadis ini sahih, sekalipun nampak ada yang merah-merah ini ya. Tapi hadis ini sahih. Itu bunyinya seperti ini. An Abi Wa'il, an Abdillah dari Abu Wa'il, an Abdillah dari Abdillah qala kunna naqulu fi sholati khalfa Rasul. Kami membaca di dalam sholat di belakang Rasulullah SAW, assalamu alallahi, assalamu ala fulan. Jadi ini orang di belakang Rasulullah itu sholawatnya membaca assalamu alallah, assalamu ala fulan. Doanya begitu ya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah menyampaikan kepada kami zata yaumin, pada suatu hari, innallahu wassalam, sesungguhnya Allah itu selamat. Fa idza qa'ata ahadukum, sesungguhnya apabila salah seorang di antara kamu duduk fi sholati, dalam sholat, falyakul, maka bacalah. Jadi kalau duduk sholat itu baca at-tahiyyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian fa idza qalaha asobat kula abdin lillahi sholihin fis sama'i wad dunya. Apabila membaca ini, itu semua hamba yang soleh di muka bumi ini, yang ada di langit dan di bumi, itu semua mendapatkan doa keselamatan ini ya. Semua yang di langit dan di bumi itu mendapatkan keselamatan ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Summa yatakhayyaru minal mas'alati masa'a. Kemudian Rasulullah memilih doa yang dikehendaki. Maksudnya itu
ini doa tahiyat awal, doa tahiyat akhir itu nanti akan kita. Yang penting bahwa sesudah membaca at-tahiyat itu ada doa, tapi tentunya ada doa sebelum doa itu, yaitu doa sholawat dulu. Jadi ini tahiyat sama tasahud. Jadi at-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu hatinya sahih. Sekalipun ada nama Abu Muawiyah ad-Dharir, kemudian A'mas as-Sakik, ya, itu apa? Hadis ini sahih, ya. Coba kita lihat silsilahnya. Ya, silsilahnya ini. Jadi hadis yang pertama, kedua, ketiga sahih, ketiga, keempat hasan, keenam keempat, kelima hasan, keenam sahih, ketujuh dhaif, kedelapan sahih. Ya, kedelapan sahih. Ya, kedelapan sahih. Artinya hadis ini sahih. Jadi at-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibat. Sekalipun yang lain di Nasai hatinya dhaif, Nasai hatinya dhaif, ya. Kemudian di Sahih Bukhari ada juga yang dhaif, ya. Tapi hatinya sahih, ya. Kemudian di Ahmad itu juga dhaif, at-tahiyatu lillah. Tapi di Sahih Bukhari yang tadi hatinya sahih. Nah, pendapat kedua menyatakan yaitu at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini yang kedua, ya. Yang kedua saya beri tanda merah. Kenapa merah? Karena ini sekalipun terdapat dalam Sahih Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, Musnad Ahmad, karena ada nama Qutaibah bin Sa'id artinya dhaif. Abu Zubair, ya, yang bunyi hadis itu adalah karena Rasulullah SAW yu'allimuna at-tasahud, Rasulullah mengajari kita tasahud, kama yu'allimuna surah, seperti Rasulullah mengajari kami surat minal Quran dan Al-Quran. Fakana yakulu, maka Rasulullah membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hatinya maaf dhaif, ya. Coba kita lihat silsilahnya. Silsilah pertama, kedua, ketiga itu melintang nama Abu Zubair. Sekalipun Qutaibah bin Sa'id ini pada jalur pertama dan ketiga, tapi jalur pertama, kedua, ketiga didominasi Abu Zubair. Jadi guru Lais itu adalah Abu Zubair. Laisnya sendiri, tapi muridnya Lais itu ada 4. Ada 3, ya, ada 3. Dua. Ya, Qutaibah, Muhammad bin Rumhin. Ya, ada 2. Kesimpulan. Yang saya setuju untuk tetap dibaca, ya, yang sekalipun di HP3 itu ada alternatif, tapi alternatifnya menurut saya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apa salahnya kita memilih yang paling sahih, yaitu at-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini. Jadi yang at-tahiyatul mubarakatuh dhaif, yang at-tahiyatu lillah itu hatinya sahih. Artinya kalau di HP3 itu ada alternatif at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah, tapi hatinya dhaif, apa salah kita mengambil yang at-tahiyatu lillah? Karena at-tahiyatu lillah jelas itu alternatif, dan alternatif tentu kita pilih yang paling sahih. Ya. Nah, kalau memang alternatifnya sama hasan atau sama-sama sahih, mungkin itu bisa menjadi alternatif. Tapi karena dhaif dan sahih, tentunya kita ambil yang paling kuat, yaitu kita ambil at-tahiyatu lillah.
dan diakhiri dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, bukan Muhammadar Rasulullah. Karena Muhammadar Rasulullah itu pada kalimat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibat. Itulah barangkali yang untuk besok ya, bulan depan itu lafadz redaksi doa sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Doa sholawat ini malah banyak. Nanti yang mana yang kita pakai? Nah gitu. Ya, malah banyak. Ya, oleh itu maka kalau dengan tidak ada kesibukan lain, ya mohon maaf, ikuti saja kajian berikutnya, yaitu pada bulan depan Ahad yang ke-3. Ada pertanyaan? Ya, saya tidak merekomendasi. Jangan pilih monggo, tapi saya tunjukkan nanti doib. Terus maksudnya kalau begini sama yang begini itu maksudnya apa? Hah? Yang gini lurus gini itu maksudnya apa? Ya yang begini kan berdasarkan dalil yang menyatakan bahwa yuharriku ayatu biha. Hati yang digunakan dari itu, padahal hati yang digunakan yuharriku ayatu biha itu hadis berkaitan dengan duduk di antara dua sujud yang pertama. Yang kedua hatinya doif. Lebih kuat yang menyatakan la yuharrikuha. Loh kan kita ini ibadah itu jangan tanya maksud, ya. Tanya saja dalilnya apa. Jangan tanya maksud. Ya, tanya maksud itu belum tentu itu ada dalilnya. Tanyalah apa dalilnya. Nah, dalilnya menyatakan begitu. Jadi kenapa tidak begini-begini? Karena dulu kita ada langsung ujuk bahwa kita bersaksi tadi. Nah itu maknanya, tapi maknanya kan makna itu kan belum tentu sesuai dengan dalil. Itu maksudnya begitu. Tapi maksud itu kan kita yang memberi maksud. Masalah kalau kebajukannya juga begini. Nah iya, apa ini sampean? Ini kan apa? Itulah barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.